Bismillahirrahmanirrahim. Bab baru, bab ihtimaul adza. Ini yang kemarin bab sabar telah yang kemarin bab apa, kita meninggalkan orang yang bodoh. Sekarang masuk ke bab apa, ihtimaul adza, atau menanggung beban, atau menanggung menahan sakit. Qala Allah Ta'ala wal kadhimil ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini ayatnya juga sama dengan ayat-ayat tentang masalah sabar, tentang masalah kadhimul ghaidh atau menahan emosi kemarin. Karena termasuk kategori kita menahan rasa sakit itu termasuk kita menahan emosi. Sehingga ayat yang disampaikan di sini juga diawali dari ayatnya Allah wal kadhimil ghaidha, orang-orang yang menahan emosinya, wal afina 'anil nas, dan orang yang mengampuni orang lain, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah akan mencintai atau ridho terhadap orang-orang yang berbuat baik. Surah Imran. Kenapa ini diulang disebutkan di dalam bab ihtimaul adza atau menahan rasa sakit? Karena yang namanya kita menahan emosi itu termasuk kategori menahan sakit, meskipun ada janji Allah. Dijanjikan nanti ketika kita mampu menahan rasa sakit, menahan emosi, kita akan digantikan dengan halawatul iman, atau rasa manisnya atau kenyamanan iman di hati kita akan menempati posisi rasa sakit akibat kita menahan emosi itu. Meskipun itu juga bukan ketenangan itu juga bukan sebuah tujuan inti sebenarnya. Kalau dalam kajian yang lebih dalam, sebenarnya yang kita cari itu, kita jangan tertipu dengan ketenangan yang kita dapatkan dari ibadah kita. Ya nak wong ibadah iki mesti akan menimbulkan efek ketenangan di batin, ya, tetapi bukan itu tujuan pokoknya. Kan itu termasuk yang namanya kita nyaman terhadap hasil dari ibadah itu, menunjuk itu kenyamanan itu kan bukan Allah. Dalam beribadah kita kan mencari penyembahan atau pengabdian diri kepada Allah, baik itu dilakukan dengan rasa sakit ataupun dilakukan dengan rasa senang. Tujuan pokok dari ibadah bukan mencari kenyamanan, bukan, tetapi mencari penghambaan diri kepada Allah, meskipun rasa sakit juga dapat kita rasakan pada saat itu. Sehingga dalam kajian-kajian mutasawuf, yang namanya kenyamanan itu termasuk bagian daripada kepentingan nafsu. Kita mencari itu berarti kita mencari kepentingan diri kita sendiri, bukan untuk penghambaan, bukan murni penghambaan. Meskipun itu sudah termasuk kategori ibadah, tetapi ketika itu dikaitkan dengan tingkatan yang lebih tinggi, tentunya itu masih dianggap level yang agak rendah, karena kita masih memperjuangkan diri kita sendiri. Kenyamanan itu termasuk bagian diri kita sendiri. Sehingga dalam anjuran beberapa ulama tasawuf, kita jangan tertipu dengan kenyamanan yang kita dapatkan dari ibadah kita, karena itu bukan intinya, bukan itu tujuan kita, bukan itu. Jadi nanti kita jangan terpesona karena kenyamanan, terus akhirnya kita cukup di situ, kita tidak mencari Allah. Itu kita ditipu oleh kenyamanan yang dihasilkan daripada ibadah. Jadi ada nur itu kadang-kadang menjadi hijab. Sebagaimana nar itu juga menjadi hijab, nur juga bisa menjadi hijab. Ini yang perlu kita hati-hati. Kalau kita memiliki himmah atau cita-cita yang tinggi, tentunya kita tidak terpesona oleh apapun yang berkaitan dengan duniawi, termasuk kenyamanan-kenyamanan yang itu merupakan daripada kepentingan nafsu kita sendiri. Wa qala ta'ala wala man sabara wa ghafara inna dzalika la min azmil umur. Wa fil bab al hadis sabiqa fil bab qablah. Di ayat yang lain Allah juga berfirman wala man sabara wa ghafara, dan sesungguhnya orang yang bersabar dan mengampuni orang lain itu termasuk sikap-sikap tersebut merupakan sifat-sikap yang sangat dituntut di dalam agama kita. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah innali qarabatan asinhum wa yaqtauni. Ini hadis ini pernah disebutkan di bab silaturahim kalau tidak keliru. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan seorang laki-laki, dia menghadap kepada Rasulullah dan bilang sama Rasulullah, wahai Rasulullah, saya memiliki kerabat, memiliki saudara yang saya sambung persaudaraannya, tetapi saudara saya tadi memutuskan persaudaraan dengan saya. Wa usinu ilaihi wa yusiuna ilayya, saya berbuat baik kepada mereka tetapi mereka berbuat buruk kepada saya.
wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya, dan saya bersikap memaafkan dan tidak mencari pelampiasan, tidak mudah melampiaskan, sementara mereka bersikap bodoh terhadap diri saya. Faqala, maksudnya dia minta saran dari Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus menahan rasa seperti itu, semacam itu, atau saya kembali berbalik sikap, mengambil sikap sebaliknya? Apa saran Rasulullah? Faqala la in kunta kama qulta, jika memang kondisimu seperti yang kau katakan, faka'annama tusifuhum al-malla wa la yazalu ma'aka minallahi ta'ala dhahir. Berarti sikap-sikap kamu itu seolah-olah engkau memberi makan dengan abu yang panas kepada saudaramu tadi. Maksudnya apa? Itu menunjukkan bahwa sikap saudaranya tadi itu dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya, meskipun bagi orang yang berbuat baik kepada orang saudara kita yang buruk itu, kita dianggap tidak berdosa kita. Jadi sikap-sikap kita itu akan menjadikan artinya kita tidak perlu membalas lah. Sikap baik kita itu ketika tidak direspon dengan kebaikan oleh saudara kita tadi, justru akan menjadikan siksa bagi saudara kita tadi. Ya terserah dia, kalau dia ingin menambah siksa, monggo diteruskan, dia memutuskan hubungan dengan orang yang berusaha untuk menyambung dengan dirinya. Dan ini yang agak menarik, bahwa orang yang bersikap demikian ngalah ya Pak. Nah, intinya kan ngalah. Kita berbuat baik, mereka tetap berbuat buruk kepada kita. Kita maafkan, mereka tetap bersikap bodoh kepada diri kita. Ketika kita mampu bertahan dengan sikap seperti itu, wala yazalu ma'aka minallahi ta'ala dhahirun alihim ma dumta ala dzalika. Selama engkau bersikap tangguh mempertahankan sikap seperti itu, maka engkau akan disertai malaikat yang dikirim oleh Allah untuk menguatkan dirimu. Lagi menguatkan dirimu untuk mengatasi alihim, itu maksudnya untuk mengatasi keburukan-keburukan saudara-saudara kita tadi. Mulane wong sing sifatnya ngalah niku, meskipun kita tidak membalas dan tidak mendoakan buruk kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, itu sebenarnya malati bahasanya. Kenapa malati? Karena orang tersebut disertai dengan malaikat. Allah mengirimkan malaikat yang menyertai orang tadi dalam rangka untuk mengalahkan orang yang berbuat buruk kepada dirinya. Jadi sikap ngalah itu bukan kalah, tetap kok. Karena dia akan dikuatkan oleh Allah, ada dhahirun alaihim. Maksudnya ada penguat, ada penolong bagi kita untuk mengalahkan mereka. Jadi termasuk salah satu mengalahkannya ya dengan cara yang dilalah wong, karena dia ibaratnya seperti makan abu yang sangat panas, itu cara maknanya kualat istilahnya lah. Orang yang bersikap ngalah niku perlu kita harus hati-hati kepada orang yang suka ngalahan itu. Sebab karena dia malati, cara Jawa ini malati.